senang sekali bisa hadir di sini karena penonton yang ada di studio ini katanya ada 784. Dari 784 katanya 8 orang penonton datang dari Yogyakarta, betul? Yang 700 lagi dari Jakarta dan dari halusinasi saya. Enggak 700, kurang dari 700, 697. Tetap banyak. Dan tamu saya yang pertama ini sangat menyenangkan karena beliau ini orang yang paling pas untuk ditanya soal makanan. Saya ingat karena saya kenal sama beliau, walaupun tidak terlalu kenal tapi saya kenal sama anaknya. Jadi saya ingat waktu itu saya pernah mau pergi keluar kota dan saya sempat nanya ke anaknya, tolong tanyain bokap lo dong, di sana gue enaknya makan di mana ya gitu. Terus dia bilang oke nanti ya, tapi nggak dibalas-balas sama temanku itu karena katanya gini, sorry Sar bokap gue lagi sibuk. Karena kalau kita ke suatu tempat itu kan yang paling enak dikunjungi itu tempat makan, bener nggak? Ya tempat makan, karena kalau kita bawa oleh-oleh yang lain suka keberatan. Jadi mendingan kita bawa oleh-olehnya di perut aja. Jadi maksudnya kita makan, kita rasain, terus kita kasih tahu kemarin gue kesini enak banget makanannya gitu, udah cukup. Cerita itu oleh-oleh juga. Beliau baru saja mengeluarkan rilis satu buku. Nah buku ini bisa jadi panduan untuk yang suka makan juga. Langsung saya undang Bapak Bondan Winarno. So wake me up when it's all over. Sehat banget. Sehat banget ya. Thank you. Aku senang sekali bisa hadir di sini. Saya tuh Saya senang. juga. Senang ya Om ya? Aduh terima kasih Om. Ya. Di sela-sela kesibukannya. Karena berarti ini kesempatan saya. Kita kan walaupun aku berteman dengan anaknya ya. Gwen, hai Gwen kalau lagi nonton. Mana sih? Iya ada di situ lagi nonton sama anak-anak juga. Oke. Tapi kan Om tuh sibuk sekali. Jadi disinilah aku Enggak. bisa tanya-tanya tentang makanan dari mana yang Saya kan enak. pengangguran. Allah masa. Udah lama jadi pengangguran. Oh gitu ya Om ya? Nah. Sama aku juga. Sama ya. Kita duduk ya Om. Yuk. Nah, ini dia nih bukunya. Ini Iya. baru rilis ya Om ya? Ya, belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Tapi sudah dicetak 3 kali. Sudah 3 kali. Berarti di rak buku di toko-toko langsung habis. Pokoknya saya langsung kaya deh gitu. Oh hebat banget. Berarti besok-besok aku ditraktir makan dong. 100 makanan tradisional Indonesia Maknyus Bondan Winarno. Ya. Nah isinya ada 100 makanan tradisional Indonesia. Berarti sempat susah dong masukin cuma 100 aja karena kan Bener. banyak banget kan. Bener. Jadi gimana tuh prosesnya pemilihan 100 itu bikin Oh, pusing nggak? Sampai nangis-nangis. Sampai nangis-nangis. Soalnya beberapa makanan yang saya sukai malah nggak bisa masuk ke situ. Oh gitu? Iya. Kenapa nggak bisa masuk? Karena dibanding yang lain kurang maknyus atau apa? Karena akhirnya kan harus memilih 100. Aha, Dan kalau kita memilih 100 kan harus berusaha seadil mungkin. iya betul. Ya kan? Dan jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat satu makanan terpaksa harus minggir, Terpaksa harus disisihkan. dipinggirkan oleh yang lain. Mungkin gitu. nanti di buku berikutnya. Ya, Jadi kalau kan mau 100 bikin- makanan tradisional volume 1, nanti ada volume 2. Jadi akhirnya bisa semuanya masuk gitu loh setiap tahun jadi keluar buku. Yang volume 2 lagi digarap, tapi Oh iya? mengenai makanan di Jakarta aja. Makanan di sekitar 100 Jakarta. maknyus di Jakarta. 100 di Jakarta. Nah sekarang kembali lagi ke buku ini, 100 makanan tradisional di seluruh Indonesia. Iya. Ini jadi proses milihnya nih sendiri atau gimana nih Om, ceritain dong. Sendiri. Soalnya kalau rame-rame malah berantemnya Malah susah. debatnya ribet ya. Iya. Saya kan tahun lalu itu terlibat dalam satu timnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Iya. untuk memilih 30 makanan tradisional Indonesia. 30 aja. Itu juga sampai berdarah-darah itu. Ya 30 kalau 100 aja bikin nangis apalagi cuma 30 Iya dong. benar. Dan kita diprotes mulu sama orang. Nah ini prosesnya berapa lama untuk memilih 100? Jadi kan harus you have to travel juga. dong. Lama. Tapi sebetulnya kalau soal database kan saya sudah lama punya database ini ya. Iya, Jadi oke. sudah bertahun-tahun lah ngumpulin. Tapi 3 tahun yang lalu itu saya mulai satu proyek, tadinya judulnya bukan ini, judulnya adalah 100 kuliner pusaka Indonesia. Oke. Soalnya itu sebel kan, orang-orang Indonesia itu kan suka marah kalau makanan kita itu diklaim oleh Malaysia. Iya. Saya pikir ngapain lu marah? Kan sebetulnya seneng malah diklaim sama orang lain, dihargai. Kenyataannya di sini kan nggak dihargai. Iya. Kita Udah dihargai orang lain malah ribut gitu Iya ya. makanya. Waktu tahun berapa? Tahun 2011 rendang dinyatakan oleh CNN sebagai makanan terenak di dunia. Kan kita sebetulnya nggak ngapa-ngapain, kita untung aja tuh kepilih gitu kan. Iya. Ikut bangga lah gitu aja. Ikut bangga doang gitu kan. Nah makanya saya mulai dengan 100 kuliner pusaka. Udah hampir selesai nih. Aha.
Terus saya pikir-pikir kalau saya tulis judulnya kayak gitu serius banget siapa yang beli gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi Akhirnya orang saya kita rombak. serius-serius. Enggak lah. Terus? Jadi saya rombak judulnya, saya bikin approach-nya lebih populer gitu kan. Maka muncullah ini 100 maknyus. Tapi ditulis ulang lagi. 100 paling maknyus ini ya. Ini katanya sampai nangis-nangis. Ini harus dilihat nih. 100 best street food of Indonesia. Ya. Yang paling dari 100 ini menurut Om ya, yang paling unik, yang paling maknyus. The maknyuses of the maknyus yang mana? Susah ngomongnya belepotan banget ya, the maknyuses of the Kamu mau maknyus. melihat saya nangis di sini? Milih 100 aja sudah susah, sekarang dari 100 suruh milih 1. Tapi Om, Ya, kalau tambah misalnya nangis lah. katanya kalau acara ada narasumber berlinangan air mata, ratingnya naik. Om, Oh, jadi gitu nggak ya? apa-apa kalau misalnya Ah. nangis-nangis di sini. Ada kamu, air nggak? kamu bagus juga. Jadi katanya, wah kita nggak pernah ngeliat Pak Bonang Wirano nangis di acara apapun. Di Sarasehan dia nangis loh. Gitu kan, asik kan? Dikerjain sama Sarasehan. Boleh pilih 2 deh. 2 yang paling unik, yang mungkin gini, nggak banyak orang tahu, tapi ternyata masuk dalam daftar maknyus ini. Kalau kriterianya saya ubah sedikit gimana? Oke, boleh. Apa? Yaitu yang memang secara umum saya sukai, Aha. itu adalah ikan woku belanga. Ikan woku belanga. Aku belum pernah nyoba tuh, seperti Jadi apa? ikan ya ikan ya. Iya, ikan. Nah woku itu adalah salah satu cara masak di Manado, Minahasa sana. Oke. Nah woku itu ada 2 macam. Satu woku belanga, itu dimasaknya dalam belanga atau periuk, Oke. jadi ada kuahnya. Ada iya. Yang satu lagi namanya woku daun. Aha, di daun. Jadi pakai bumbunya sama, Oke. pakai ikan juga, tapi dibungkus daun pepaya, Oke. lalu dibungkus daun pisang, terus baru dibakar. Kayak pepes lah gitu. Kayak pepes, ya. Nah itu jadi artinya lebih kering gitu. Iya, iya, iya. Nah saya suka yang belanga karena ada kuahnya. Ada kuahnya. Pedes. Pedis, bikin malele gidi-gidi dia bilang gitu. Meleleh sampai basah gitu keringetan. Basah kuyup. Setelah kuliner gitu ya, trip kemana-mana, cobain makanan, pasti pulang harus langsung periksa gitu nggak Om? Enggak sih. Enggak juga? Soalnya Kan ya orang semua suka orang takut kan menganggap kolesterol saya apa. setiap hari makan-makan. Enggak juga. Saya tuh satu bulan, Aha. syuting tuh cuma 5 hari. Oh gitu, dalam 1 bulan, 5 Nah, hari. Nah Jadi itu, artinya dalam 1 bulan saya punya 25 sampai 26 hari hidup normal. aha. Oh gitu, makannya apa sih? Makannya apa? Makan sehat atau apa? Makan sehat. Oke. Jadi kalau pagi saya cuma sampai jam 12 pokoknya saya cuma makan buah doang. Oh gitu. Papaya, pisang gitu ya. Oh oke. Jam 12 baru saya makan Aha. daun-daunan mentah, salad Salad ya. sama oke. singkong. Oh gitu. Terus malamnya saya salad lagi atau sayur-sayuran yang lain. Sedapat mungkin mentah atau paling ya di blend sedikit gitu ya. Dicelup air panas gitu sama ya either ikan kukus, ayam kukus. Pokoknya atau malah lebih sehat gitu ya, Iya. makan yang sehat ya. Tapi kalau di rumah masak nggak sih Om? kadang-kadang sih. Ada menu spesial nggak dari Om Bondan untuk keluarga yang? Dulu waktu cucu-cucu masih kecil-kecil ya. Aha, apa tuh? Itu suka masak sop buntut. Oh sop buntut. Ah. Sop buntut Om Bondan spesial gitu ya? Ya kata cucu-cucu sih. Oh, coba Untuk nanti. menyenangkan opanya gitu. Oh iya, nggak apa-apa Om, nanti sekali-sekali aku datang lah. Oke. Aku cobalah sop buntutnya. Tapi kamu nggak pantas jadi cucu saya. Terlalu cantik soalnya. Iya, nggak soalnya kan aku seusia sama anaknya, jadi nggak cocok jadi cucunya. Padahal aku udah gembar-gembor ke orang-orang, aku ABG loh. Oh gitu ya. Aku cucu yang Saffron, Oh gitu ya. SMP. Kakaknya dikit Kakaknya gitu ya. dikit ya. Oke. Om kita sekarang main ini ya. Ya. Kita kasih lihat foto daerah aja dan Om kasih tahu dari daerah itu apa yang paling maknyus makanannya. Waduh. By the way ini buku boleh buat saya nggak sih? Ah sorry. Ini sudah ada di. Itu work copy. Oh ini workbook. Jadi Please ada do not yang remove. coret-coret. Ya. Oh ada coret-coret. Iya. Karena ada beberapa koreksian. Oh gitu. Masih Oh ya ada udah salah, berarti aku ya. harus ke toko buku aja ya. Harus dong. Harus ke toko buku. Pelit amat sih. Iya. Bukan pelit Om. Aku tuh Ngakunya artis duafa, padahal iya. Kaya Enggak, raya. bukan aku tuh artis gratisan. oh gitu. Kenapa aku pengen jadi pembawa acara ini karena tahu kalau apa-apa suka dapat gratisan gitu loh. Oh gitu ya. Oke, kita lihat ya daerahnya dari mana ya Om Oke, ya. Mana? Oh di Coba situ. dikasih lihat fotonya. Nah, Bu Nakem berarti dari Manado ya. Nah, di sana Oke. tadi ikan Aku sudah woku sebut itu ya. ikan woku. Ikan woku Tapi itu ada ya. satu yang jarang sekali diketemukan orang, Aha. namanya pangi. Pangi. Apa itu pangi? Pangi itu adalah daun kluwek ya. Keluak Jadi itu bisa bikin hitam itu ya daun keluak. Iya betul, kluwek ya. Itu kalau orang Toraja dia makan daging buahnya. Kalau kita biasanya makan bijinya yang jadi rawon segala macam Oh, itu iya, atau pucung itu. Tapi kalau orang Manado daunnya itu disisir halus gitu, hampir kayak tembakau gitu. Oke.
terus dibumbuin, dikasih lemak ya. Nah lemaknya ini bisa lemak yang halal, bisa yang haram gitu ya. Yang halal itu biasanya kulit ayam. Oke. Terus dimasukkan ke dalam bambu, tabung bambu gitu dibakar. Nah itu makannya dengan namanya nasi jaha. Atau kalau orang Sumatera Barat bilangnya lemang gitu. Wah itu enak banget. Itu rasanya apa? Bitter atau Ada bitternya, Ada bitternya, ada pahit dan ada sedikit. chewy gitu ya, karena daun yang nggak direbus, itu cuma dibakar gitu aja. Wah, Tapi bumbunya enak banget itu. pedes juga enggak? Enggak, itu nggak pedes. Hah? Itu nggak pedes. Bumbunya apa? Tidak Bumbunya pedis. seperti apa? Bumbunya apa ya? Biasanya kalau Manado tuh bumbunya dia aromatik ya. Jadi itu selalu ada kemangi, ada Jadi daun pandan, rempah-rempah ada daun kunyit. Gitu ya. Itu semuanya mendapatkan rasa aroma wanginya. Tapi ya biasanya ada cabai, ada merica, ada Aduh, apa tadi namanya Om? pangi. Pangi. Oke, besok-besok kalau kita ke situ dicatat tuh, Pangi Itu ya. kalau di restoran Manado di Jakarta Ada? sulit. Oh susah, menemukan justru itu. enggak. Harus pesan, adanya yang di Rawasari itu. Oh gitu, mungkin cara masaknya sama Ya. bumbu-bumbunya kali ya, Betul. susah kali ya di sini. Oke, berikutnya kita lihat boleh dari daerah apa lagi? Oh ini berarti Belanda. Kalau di Belanda di itu sebenarnya apa? kalau di sana malah yang paling populer itu nasi goreng. Hah, nasi goreng? Nasi goreng dan bami goreng. Serius? Iya, di Oh, Belanda itu Oh ya? nasi goreng, bami goreng populer. Nasi goreng ala Indonesia? Iya, karena itu namanya pun bukan fried rice gitu ya, Nasi tapi goreng. tetap nasi goreng, bami goreng, BAMIE, nggak pakai K. Gitu. BAMIE, Bami bami. goreng. Ya. Orang Belanda mencari itu? Iya. Suka makan Di itu? restoran-restoran banyak sekali. Wah, berarti aku bisa tuh. Aku bisa buka restoran Belanda di Indonesia tapi jualan nasi goreng sama bami Iya. goreng. Aku bilang ini makanan khas Belanda, orang Belanda Kan cari. ada satu penyanyi terkenal namanya Witteke van Dort yang nyanyi lagunya nasi goreng. Nasi goreng karena di sana Give memang dicari. me mar nasi goreng. Pedes Kasih nggak aku nasi goreng nasi di sana? Enggak pedes. Nggak pedes, tapi orang Belanda suka ya. Suka. Oh itu lucu juga ya. Aku pikir Ya. Om Bona bakal bilang keju atau apa. Berikutnya, Ada yang khas mereka sendiri ya, itu namanya Erten soup. Erten soup itu dari kacang polong, bukan kacang hijau ya, tapi kacang polong yang warnanya hijau. Supnya juga warnanya hijau, Kacang polong yang warnanya oke. tapi itu nggak halal karena dia masaknya pakai dengkul babi. Oh gitu. Tapi itu biasanya apa di musim dingin atau di musim apa? Kadang-kadang kan kalau Anytime. sup anytime selalu ada. Ya, any season. Ya. Oke. Iya. Jadi untuk yang pada ngiler karena pembicaraan tadi, beli aja ini bukunya 100 makanan tradisional Indonesia Maknyus. Mungkin yang tadi disebut ada di sini juga, beberapa makanan ada di sini. Dan ini disebutin juga daerah-daerah itu kalau iya ke dong. situ maksudnya dapatnya di tempatnya di mana atau Makan apa, cara di masak. mana ada. Gitu itu adanya. sebetulnya karena sebel. Pertanyaan kamu itu, tanya Gwen, di sini mau makan apa? Iya, Males kan jawabnya. Iya. Jadi saya beli buku saya aja, nggak usah nanya lagi. Oh iya gitu. benar beli bukunya aja. Oke, Om kalau besok jalan-jalan lagi pakai kaos ini dong nanti untuk buku berikutnya. Oh gitu ya? Jalan-jalan Waduh, gitu. thank you. Ya siapa tahu kalau pakai kaos itu, Waduh. jadi orang-orang di sekitar situ laparnya hilang, Om bisa dapetin restoran itu sendiri. Nggak pusing Pelanggannya kamu terbalik terus gini? Nggak pusing kamu terbalik? Nggak pusing aku. Oke. Aku tidurnya gitu kok gantung di pohon juga. Om Bondan Wiranto, Oke, terima kasih thank sudah you. hadir di sini. Thank you so much. semuanya. Jangan kemana-mana, masih ada tamu saya yang lain, tetap bicara sehat.